Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Putra ya. Nggih. Assalamualaikum. Akhi Putra. Ya, Waalaikumsalam. caranya ya. Sambil menunggu kawannya dulu kita. Oke. Langsung kita mulai ya. Yang lainnya biar bisa menyusul. Pak Joko sudah ada, sudah gabung? Oke, siap sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita diizinkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di forum yang luar biasa ini, insya Allah berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui meeting secara online. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita hikmah yang luar biasa. Semoga kita selamat hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini Al-Fakir akan menyampaikan berkaitan dengan ilmu tauhid ya. Yang pada malam hari ini kita sama-sama Pak Joko dan Akhi Putra ya sudah bisa bergabung. Insya Allah kawan-kawan kita yang lain insya Allah perlahan juga ikut bergabung. Ini mungkin masih ada kendala atau masih ada dalam perjalanan atau masih ada udzur. Kita doakan semoga udzurnya cepat selesai dan kita bisa sama-sama bergabung di forum yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini
saya akan menyampaikan berkaitan dengan ilmu tauhid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad dari Abu Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa. Faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur. Ala unabbiukum. Maukah kalian aku kasih berita di akbaril kabair, dosa yang paling besar. Qulna, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, al-isyraku billah, yaitu yang pertama menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan kemudian yang kedua adalah berdurhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, kemudian Rasulullah itu semi duduk ya, hampir duduk ya. Fajalasa, kemudian Rasulullah duduk penuh. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala wa qauluz zur, yaitu kalian itu berkata palsu. Wa syahadatuz zur, dan janji palsu. Wa syahadatuz zur, dan melakukan kesaksian palsu. Nah, ini ya. Jadi dosa atau rajanya dosa yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, berkaitan dengan menyekutukan Allah ini maka kita kaji ya, berkaitan dengan ilmu tauhid. Ikhwani fillah rahimakumullah, hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menegakkan prinsip-prinsip tauhid dan meniadakan segala bentuk kesyirikan. Kita harus mengerti dulu secara bahasa itu tauhid itu apa. Secara bahasa tauhid itu adalah artinya mengesakan Allah. Tauhid itu mengesakan. Sementara syirik yaitu mempersekutukan atau menyekutukan. Dari sini makna tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menisbatkan sifat-sifat yang memang milik Allah Subhanahu wa taala hanya kepada dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, syirik bermakna mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau menisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada selain dirinya. Jadi hukumnya haram. Syirik itu hukumnya haram. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ya, ayat yang ke-13, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu jelas-jelas ya bahwasanya sebuah kezaliman yang besar ketika kita itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, menurut para ulama, keesaan Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak lengkap kecuali dinyatakan atau diekspresikan dalam aspek-aspek tauhid, yaitu yang terkenal tiga itu ya, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Nah, ketiga-tiganya itu harus terwujud agar sikap kita benar ya, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar terpenuhi oleh kita. Mari kita bahas ya, kita kaji bersama-sama. Yang pertama, tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah itu apa? Ar-rububiyah itu berasal dari kata rob, yang bisa berarti pemilik, raja, atau pengatur. Tauhid rububiyah bermakna keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sang pencipta sekaligus pengatur langit, bumi, dan seisinya. Dialah Allah yang memberi kekuatan dan rezeki yang kepada semua yang ada di semesta alam ini. Nah, itu makna daripada Rob atau pengatur. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa izin darinya. Makanya tauhid rububiyah ini banyak sekali dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya ya, di dalam Al-Qur'an surah ke-39, surah Az-Zumar ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia, Allah, memelihara segala sesuatu. Misalnya lagi di dalam surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa kaum kafir juga meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Orang kafir pun meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allahu qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, tentu mereka akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala pujian milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak. Ikhwani fillah rahimakumullah, banyak nas yang menunjukkan bahwa penduduk Makkah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai kekuasaan rububiyah Allah sebagai pencipta, sekaligus mempercayai sifat-sifatnya. Namun mereka tetap disebut orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas samsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Wa sakhkharas samsa wal qamar, serta menundukkan matahari dan bulan. La yaqulunna Allah, tentu mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, lalu mengapa mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Ikhwani fillah rahimakumullah, ini mendapatkan pelajaran bersama bahwasanya pada malam hari ini kita mengenal namanya tauhid rububiyah, bahwasanya Allah lah yang mengatur, yang maha mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Orang-orang kafir pun juga percaya ini, punya tauhid ini, orang kafir itu. Tetapi ada yang kurang kalau orang kafir itu. Apa itu? Yaitu makanya kita bahas tauhid selanjutnya, yaitu tauhid uluhiyah. Ikhwani fillah rahimakumullah, penduduk Makkah saat itu memang meyakini aspek rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari aspek uluhiyahnya. Inilah yang membuat mereka menjadi kafir sekaligus musyrik.
ya sudah kafir, musyrik lagi. Hal itu terlihat tatkala Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Faqalu ilahan wahidan. Mereka berkata, hanya satu Tuhan. Orang-orang kafir itu menjawab, aja'alal alihah ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu? Sungguh ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu tidak menjadikan Tuhan yang satu, tapi malah menanyakan, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu, katanya. Sungguh ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan, katanya. Dalam hal ini, Al-Muqrizi menyatakan, tidak ada keraguan lagi, tauhid rububiyah tidak diingkari oleh orang-orang musyrik. Bahkan mereka menetapkan bahwa dialah Allah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Mereka hanya mengingkari tauhid uluhiyah. Jadi orang-orang musyrik itu yaitu mengingkari tauhid uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang layak dan wajib disembah. Jadi orang-orang kafir yang musyrik tadi itu tidak mengimani, tidak menggunakan tauhid uluhiyah. Artinya mengingkari tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah satu-satunya yang layak dan wajib disembah. Kita lihat di Al-Muqrizi, Tajrid Al-Tauhid Al-Mufid halaman 49, cetakan 1373 itu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu pembahasan tentang berikutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid asma wa sifat itu merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Yang dengan nama dan sifatnya itu dia atau rasulnya, Allah dan rasulnya melukiskan keadaan dirinya, keadaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih contoh tauhid asma wa sifat itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Toha surah ke-20 ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa walahul asmaul husna. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah maksudnya. Dia Allah mempunyai nama-nama yang baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, masih banyak nas yang menjelaskan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan sifat dan nama makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu dalam memahami sifat dan namanya. Dalam Al-Qur'an surah ke-42, surah Asy-Syura ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya pada saat kita di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sering kali kita mendapatkan pembelajaran atau pengajaran atau pendidikan terkait dengan sifat wajib bagi Allah. Masih ingat ya? Allah wujud tanpa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu senandung ya yang sering kita hafal dulu ya. Allah itu wujud, ada, idam, terdahulu, bakok, kekal,
Mukhalafatul lil khawatiti berbeda dengan makhluknya. Qiyamu binafsi berdiri sendiri. Wahdaniyah esa satu. Kudrot wasa. Irodat berkehendak berkemauan. Ilmun mengetahui. Hayat hidup. Sama mendengar. Basor melihat. Kalam berbicara. Qadiron keadaannya yang berkuasa. Muridan keadaannya yang berkehendak menentukan. Aliman keadaannya yang mengetahui. Hayan keadaannya yang hidup. Sami'an keadaannya yang mendengar. Basiron keadaannya yang melihat. Mutakaliman keadaannya yang berbicara. Ikhwani fillah rahimakumullah, sifat wajib bagi Allah ini kita yakini, kita imani. Ya. Kemudian kita juga diajari tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus, yang jumlahnya 99. Masih ingat? Kita diingatkan, ya. Mari kita sama-sama ya. Mari kita sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Muti'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Badi, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita hafalkan ya Asmaul Husna ini kita dijamin masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ar-Rahman itu yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Ya Malik yang maha merajai, Ya Kudus yang maha suci, Ya Salam yang maha memberi kesejahteraan, Ya Mukmin yang maha memberi keamanan.
Ya Muhaimin yang maha mengatur, ya Aziz yang maha perkasa, ya Jabbar yang memiliki mutlak kegagahan, ya Mutakabir yang maha megah yang memiliki kebesaran, ya Khalid yang maha pencipta, ya Bari yang maha melepaskan, membuat, membentuk, menyeimbangkan, ya Musawir yang maha membentuk rupa makhluknya, ya Ghaffar yang maha pengampun, ya Qahar yang maha menundukkan, menaklukkan segala sesuatu, ya Wahab yang maha memberi karunia, ya Rozak yang maha memberi rezeki, ya Fattah yang maha membuka rahmat, ya Alim yang maha mengetahui, ya Qabid yang maha menyempitkan, yang Basit, ya Basit yang maha melapangkan, ya Khafid yang maha merendahkan, ya Rafi yang maha meninggikan, ya Mu'iz yang maha memuliakan, ya Muzil yang maha menghinakan, ya Sami' yang maha mendengar, ya Basir yang maha melihat, ya Hakam yang maha menetapkan, ya Adil yang maha adil, ya Latif yang maha lembut, ya Khabir yang maha mengenal, ya Halim yang maha penyantun, ya Azim yang maha agung, ya Ghafur yang maha pemberi pengampunan, ya Syakur yang maha pembalas budi, ya Ali yang maha tinggi, ya Kabir yang maha besar, ya Hafid yang maha memelihara, ya Mukid yang maha pemberi kecukupan, ya Hasib yang maha membuat perhitungan, ya Jalil yang maha luhur, ya Karim yang maha pemurah, ya Raqib yang maha mengawasi, ya Mujib yang maha mengabulkan, ya Wasi yang maha luas, ya Hakim yang maha bijaksana, ya Wadud yang maha mengasihi, ya Majid yang maha mulia, ya Ba'ith yang maha membangkitkan, ya Syahid yang maha menyaksikan, ya Haqq yang maha benar, ya Wakil yang maha memelihara, ya Qawi yang maha kuat, ya Matin yang maha kokoh, ya Wali yang maha melindungi, ya Hamid yang maha terpuji, ya Muhsi yang maha mengkalkulasi, ya Mubdi yang maha memulai, ya Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan, ya Muhyi yang maha menghidupkan, ya Mumit yang maha mematikan, ya Hayyu yang maha hidup, ya Qayyum yang maha mandiri, ya Wajid yang maha penemu, ya Majid yang maha mulia, ya Wahid yang maha tunggal, ya Ahad yang maha esa, ya Somad yang maha dibutuhkan, ya Qadir yang maha menentukan, maha menyeimbangkan, ya Muqtadir yang maha berkuasa, ya Muqaddim yang maha mendahulukan, ya Muakhir yang maha mengakhirkan, ya Awal yang maha awal, ya Akhir yang maha akhir, ya Zohir yang maha nyata, yang ya Batin yang maha gaib, ya Wali yang maha memerintah, ya Muta'ali yang maha tinggi, ya Baru yang maha penerima, maha pemberi kebajikan, ya Tawab yang maha penerima taubat, ya Muntakim yang maha pemberi balasan, ya Afu yang maha pemaaf, ya Ra'uf yang maha pengasuh, ya Malikal Mulk yang maha penguasa kerajaan, yang Dzul Jalali wal Ikram yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, ya Muksid yang maha pemberi keadilan, ya Jami' yang maha mengumpulkan, ya Ghani yang maha kaya, ya Mugni yang maha pemberi kekayaan, ya Mani yang maha mencegah, ya Dhor yang maha penimpa kemudaratan, ya Nafi yang maha pemberi manfaat, ya Nur yang maha percaya, ya Hadi yang maha pemberi petunjuk, ya Badi yang maha mencipta tiada bandingannya, ya Baqi yang maha kekal, ya Waris yang maha pewaris, ya Rasyid yang maha pandai, ya Sabur yang maha sabar. Barakallah, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekarang bagaimana sih perwujudan tauhid uluhiyah untuk kita? Nah, ini yang penting. Bagaimana mewujudkan tauhid uluhiyah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir musyrik, ya, yaitu bagaimana perwujudannya. Perwujudan atau manifestasi tauhid uluhiyah diantaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ibadah dalam Islam bermakna penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan melalui kepatuhan pada hukum-hukumnya. Salah satu aspek penting dalam tauhid uluhiyah ini adalah aspek al-hakimiyah. Apa itu? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pembuat hukum yang wajib ditaati dan diikuti. Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan hak untuk membuat hukum dari selain dirinya dan menegaskan bahwa hak membuat hukum hanya miliknya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman tegas di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am surah ke-6 ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin. Inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul fasilin, dia menerangkan yang sebenarnya, ya, yaqussul haqqo, dia menerangkan yang sebenarnya, wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah pemberi keputusan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan siapa saja yang tidak menghukumi manusia dengan syariahnya atas dasar keyakinan bahwa syariahnya tidak wajib diterapkan, dia telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah 5 ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak memberikan keputusan menurut hukum yang telah Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Berpegang teguh atau lebih mengutamakan hukum-hukum buatan manusia daripada syariatnya merupakan kesyirikan dalam tauhid al-ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bentuk kesyirikan itu pada Bani Israel dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-31. Saat mendengar ayat itu, Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, mereka tidaklah menyembah para pendeta dan rahib mereka." Namun beliau menyanggah pernyataan itu dengan sabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Bala innahum harramu alaihim al-halal wa ahallau lahum al-haram fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Benar, mereka menyembah para pendeta dan para rahib mereka. Innahum harramu alaihim al-halal. Sungguh para pendeta dan para rahib itu telah mengharamkan yang halal atas mereka. Wa halallahu lahu al-haram, dan menghalalkan yang haram untuk mereka. Fattabi'uhum, lalu mereka mengikuti para pendeta dan para rahib mereka itu. Fadzalika ibadatuhum iyahum, itulah ibadah penyembahan mereka kepada para pendeta dan para rahib mereka. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, meyakini syariah Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya hukum yang berhak mengatur kehidupan manusia merupakan refleksi atau cerminan dari tauhid uluhiyah. Seorang muslim harus meyakini bahwa hanya syariah Allah atau syariahnya, aturannya, satu-satunya hukum terbaik yang mampu memecahkan seluruh problem, seluruh masalah umat manusia. Dulu dan sekarang, semuanya terselesaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh meyakini bahwa ada aturan atau hukum lain yang mampu menyaingi atau setingkat levelnya dengan syariat. Tidak boleh, haram hukumnya. Kalau kita mengatakan atau menganjurkan bahwasanya ada hukum lain selain hukum Allah yang levelnya lebih baik, kita justru lakukan haram. Na'udzubillah min dzalik. Seorang mukmin wajib menjunjung tinggi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia hanya akan berhukum dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala saja. Berhukum hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kewajiban mendasar, fundamen seorang muslim, sekaligus refleksi atau cerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-60, surah keempat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima anzila ilaika wa ma anzila min qablik. Yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad amiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudil lahum dhalalan ba'ida. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum aminu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad amiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah mengimani apa yang telah diturunkan kepada kamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhukum kepada taghut,
Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid itu. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ini lagi-lagi setan yang selalu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menafikan, mengingkari keimanan dari siapapun yang tidak berhukum pada syariatnya atau syariat Islam. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikan kamu itu sebagai hakim, Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka, harajam mimma qadaita, terhadap putusan yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Tatkala menafsirkan ayat ini, Abdurrahman As-Sa'di menyatakan, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah atas namanya dengan menyatakan bahwa mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Namun mereka tidak cukup hanya bertahkim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun mereka tidak hanya bertahkim kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Mereka juga harus menghilangkan keraguan, perasaan sempit, dan kesamaran di dalam hati mereka tatkala bertahkim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang menolak untuk berhukum kepada Rasulullah SAW dan tidak mau terikat dengan apa yang telah beliau tetapkan adalah kafir. As-Sa'di, Tafsir Al-Karim, Rahman Fit Tafsir dalam Al-Manan halaman 90. Sebagai kesimpulannya, ikhwani fillah rahimakumullah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pembuat hukum dan bahwa syariatnya adalah satu-satunya hukum yang berat untuk ditaati dan diikuti. Dengan menerapkan syariatnya itu di tengah kehidupan, merupakan perwujudan nyata dari tauhid uluhiyah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah sebagai zat yang layak dan patut untuk disembah, yang membedakan kita dengan orang kafir dan orang-orang musyrik. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai hikmah pada kesempatan malam hari ini saya nukilkan Al-Qur'an surah Al-Maidah surah kelima ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Afa hukmal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Yabghun, ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi ini adalah pertanyaan retorik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk orang kita, orang Islam terutama, ya. Apakah hukum siapakah, ya? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, pertanyaan untuk kita, kalau kita yakin, termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang yakin, maka akan mengatakan hukum Allah adalah hukum yang terbaik untuk manusia, terbaik di dunia, ya, saat ini. Jadi kalau dikatakan hukum mana yang lebih baik, hukum Allah Subhanahu wa taala atau syariah Allah Subhanahu wa taala atau syariah Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu mungkin barangkali tadkir, ya, tadkirah pada kesempatan malam hari ini yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Ikhwani fillah rahimakumullah, ana ada pelajaran, ya, dari Al-Qur'an surah An-Nisa surah An-Nisa ayat yang surah An-Nisa itu surah keempat, ya, ayat yang ke-65, yaitu asbabun nuzul ayat surah An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dulu
ya ketika ada di Madinah itu ada persengketaan antara dua orang, ya, orang Ansor dan orang Muhajirin waktu itu berkaitan dengan pembagian air. Orang Ansor waktu itu nggak terima terhadap keputusan Rasulullah SAW. Seharusnya air itu dialiri begini begitu. Kemudian menyeletuk kepada Rasulullah, wah yang Zubair itu kan sepupu engkau ya Rasulullah, kira-kira gitu. Jadi tidak terima terhadap keputusan Rasulullah. Kemudian akhirnya orang yang tidak terima kepada putusan Rasulullah ini kemudian mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq menetapkan atau semakin menegaskan bahwasanya saya ikut keputusan Rasulullah. Kemudian orang yang tidak terima tadi akhirnya mengadu lagi kepada Umar bin Khattab. Setelah menceritakan keadaan, setelah kepada Rasulullah, setelah mengadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sebentar kata Umar bin Khattab itu sebentar. Akhirnya tidak berkata apa-apa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memenggal kepala orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah itu. Yang dipenggal adalah waktu itu kebetulan orang Ansor, ya, dipenggal kepalanya. Kemudian turun ayat ini, Al-Quran surah An-Nisa ya, surah keempat ayat yang ke-65. Yang intinya adalah membunuh orang yang tidak menerima putusan Rasulullah adalah halal darah. Jadi Umar bin Khattab adalah benar, keputusan Umar bin Khattab benar adanya. Ini. Jadi apapun yang dari Rasulullah adalah benar. Apapun yang dari Allah adalah benar. Gitu ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah. Dan apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Pelajaran yang luar biasa, ya. Bahwasanya kita sebagai seorang Islam harus sami'na wa ata'na terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya pasti adalah yang benar, pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga pada malam hari ini kita mendapat kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, pada kelebihan diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada waktu 2 menit ini, ya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Om Heri, sepertinya ini Pak Budi izin kayaknya. Ini beliau masih di luar kota terus ini. Kemarin di Jakarta ini, Urbaner ini. Ini ada tambahan yang baru Pak Budi, Akhi Putra ya. Kemudian Pak Joko ini, ya. Mana Pak Joko? Ini pengen kenalan ini, wajahnya mana Pak Joko? Kayaknya kok belum kelihatan ini. Mana Pak Joko? Nah, alhamdulillah. Masih muda kok, masih Joko Tirtir ya, Joko Tingting. Oke. Pak Budi, mungkin ada yang disampaikan Pak Budi? Waktu ada tinggal 1 menit. Cukup, terima kasih. Sangat jelas Pak Indro, terima kasih banyak. Sangat jelas, Barakallah. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kifatul majlis. Semoga kita bisa istiqomah, ya, untuk mengkaji ini. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.